Semangat apa? Semangat bisa. Sekali lagi, semangat apa? Semangat bisa. Kita dari awal ya. Yo, ayo kawan terus semangat. Yo, kita bangkit bersama. Yo, ayo kawan kita sorakkan warnai hidup. Sukses bersama. Langkah, terus melangkah. Benahi asa, cipta karya. Maju, terus melaju. Tetap berpacu, capai citamu. SR12 for you. Go internasional. SR12 for you. Semangat bisa, sukses maksimal. SR12 for you. Go internasional. SR12 for you. Semangat bisa, sukses maksimal. SR12 for you. Go internasional. SR12 for you. Semangat bisa, sukses maksimal. Semangat bisa, sukses maksimal. Semangat bisa, sukses maksimal. Yuk, semangat apa? Semangat bisa. Lebih kencang, semangat apa? Semangat bisa. Yeay, mantap. Tepuk tangan dulu dong buat kita semua. Oke, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah ikut joget Mars SR12 bareng sama aku. Ada Mbak Yeni, ada Mbak Heni ya. Tadi sempat on cam Mbak Heni ya. Ada Mbak Hoirul Maskina juga dan masih banyak lagi yang ikutan nyanyi. Ada yang sambil nyetir sambil nyanyi. Masya Allah. Hati-hati di jalan ya Mbak ya. Oke, aku izin untuk lepas spotlightnya dulu. Oke. Oke, nah teman-teman terima kasih sekali lagi aku ucapkan untuk teman-teman yang sudah mengikuti Zoom pada hari ini. Jangan lupa juga untuk di-share yang belum share ke timnya atau ke teman-temannya karena sayang banget kalau sampai kelewatan training kita pada hari ini ya. Hari ini kita akan membahas tentang flag. Kok bisa ya ada flag di wajah kita? Flag itu dari mana sih asalnya dan produk apa sih yang bisa membantu untuk mengurangi flag di wajah kita ya? Dan bagaimana cara perlindungannya nanti akan kita bahas hari ini. Ya, mohon izin untuk aku share screen-nya dulu, share materinya sebentar. Oke, sudah kelihatan di teman-teman semua? Sudah kelihatan? Aman? Kelihatan. Oke. Aman. Aman, Aman. udah kelihatan. Oke, kalau sudah kelihatan. Oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sebelum memulai kegiatan training kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa bersama dulu agar apa yang aku sampaikan nantinya, yang kita bahas hari ini bisa menjadi ilmu baru, bisa menjadi insight baru untuk teman-teman semuanya, dan bermanfaat untuk teman-teman semua. Berdoa dimulai. Oke, amin. Berdoa selesai.
Oke, kita hari ini akan membahas tentang cerita di balik flek hitam ya. Kalau tadi teman-teman bilang, aduh banyak banget keluhannya ya, selain flek hitam ada lagi nih, selain flek hitam tuh ada jerawat, kusam, beruntusan, jerawat. Ya nanti insya Allah akan kita bahas satu-satu, tapi kayaknya kemarin sudah kita bahas ya tentang jerawat, tentang purging dan breakout ya. Nanti kita akan membahas lagi tentang yang lainnya kayak kusam dan lain-lain, dan apa lagi yang teman-teman butuhkan nanti tinggal konfirmasi kembali ya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang flek hitam ya. Aku mau tanya dulu nih, pernah nggak sih teman-teman ya, teman-teman merasa kayak kurang percaya diri karena muncul flek hitam di wajahnya? Ada nggak? Ah, Kak Cindy, aku malu nawarin produk skincare, orang muka aku aja banyak fleknya. Pernah nggak ngerasa kayak gitu? Ah, Kak Cindy, aku Pernah. malu nawarin produk skincare, orang muka aku aja kusam gitu. Pernah ya, kadang Pernah. itu menjadi permasalahan untuk kita ya. Nah, Ya. artinya kita harus sadar dulu tentang pentingnya merawat kulit wajah kita, ya. Kalau misalkan teman-teman sudah merawat dan teman-teman walaupun masih ada sedikit permasalahan di kulitnya, teman-teman akan jauh lebih percaya diri karena ada proses yang sedang teman-teman kerjakan untuk menuju kulit yang bersih, kulit yang sehat itu tidak instan ya, butuh proses. Tapi ketika teman-teman sudah sadar tentang perawatan kulit itu penting, teman-teman akan punya perasaan, akan punya feel untuk mengajak orang lain untuk ikut merawat kulitnya. Seperti itu. Berbeda kalau teman-teman jualan skincare, tapi teman-teman males perawatan kulit untuk diri sendiri. Ya, itu baru susah bener. Kalau dibilang itu susah, ya memang susah. Karena dari diri kitanya sendiri belum bisa merawat kulit, ya, gitu, ya. Nah, jadi penting banget untuk merawat wajah. Jadi hari ini aku mau ngajak teman-teman semua untuk melihat lebih dalam. Apa sih sebenarnya cerita di balik flek hitam ya? Apa nih teman-teman, ngetik apa nih? Banget, iya bener Mbak, saya pernah betul malu karena muka saya kurang pantas, pernah iya Kak, jadi agak nggak yakin karena diri kita sendiri juga flek. Nah, berarti kita mulai dari merawat diri kita terlebih dahulu ya, jadi kita mulai ambil ini semua untuk mengobati diri kita dulu ketika teman-teman sudah sambil berproses ya, jangan nunggu teman-teman sembuh dulu, nggak akan mulai-mulai nantinya ya. Teman-teman sambil berproses, teman-teman sambil mengajarkan kepada mereka tentang pentingnya merawat kesehatan kulit wajah, ya. Karena flek hitam ini bukan hanya sekedar masalah penampilan aja, tapi ada banyak faktor penting di baliknya, ya. Ada banyak faktor penting di baliknya, mulai dari paparan sinar matahari, hormon, sampai gaya hidup kita sehari-hari. Kalau kita lihat di layar, ada contohnya nih, ada contoh flek hitam. Ya, ada contoh flek hitam muncul di wajah. Tampaknya kayak sederhana aja ya gitu ya, kayak cuma ini cuma kayak kecil-kecil kok ya. Tapi dampaknya besar banget. Betul nggak? Betul nggak? Kalau teman-teman kayak gini kadang tuh suka ngerasa jadi percaya dirinya hilang, ya kan? Jadi hari ini kita bahas bersama-sama bagaimana flek hitam itu terbentuk dan apa penyebabnya dan bagaimana cara menanganinya. Oke? Sebelum itu izinkan aku untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu ya, karena katanya tak kenal maka tak sayang gitu ya. Karena aku juga mau disayang sama teman-teman, jadi aku mau perkenalkan nama aku Cindy Oktaviani, biasa dipanggil Cindy ya, CINDY ya. Udah bosan ya kalau CINTA ya. Ya, aku dari SR12 University, aku profesional sebagai makeup educator dan beauty trainer SR12 Skincare ya. Gua kira sekun Bentar, mohon izin, kita silent dulu. Ya. Nah, ke SR12 Skincare. Alhamdulillah aku sudah tersertifikasi sebagai makeup artist, sudah tersertifikasi dengan 4 sertifikat makeup artist, dan sudah tersertifikasi sebagai trainer kecantikan. Aku punya 11 sertifikat di kecantikan dan baru ini aku ambil di tahun 2025 sebagai tenaga medis akupuntur. Ya, alhamdulillah aku spesialisasi sebagai edukasi skincare dan makeup yang aman dan juga efektif, pengembangan diri dan percaya diri lewat dunia kecantikan, dan aku selalu mengadakan beauty class untuk ibu-ibu, remaja, dan juga mitra SR12 dengan mengedepankan tema make up natural dan glowing look ya, karena mengikuti tren di tahun 2025 ini jarang sekali yang pakai make up versi bold ya teman-teman ya.
Biasanya sekarang udah pada melek nih make up-nya, maunya make up yang natural aja deh, Kak. Aku maunya make up yang flawless aja deh. Aku mau make up yang kayak nggak make up-an bisa? Bisa, ya. Nah, itu tren di tahun 2025. Alhamdulillah aku berpengalaman di dunia kecantikan sudah lebih dari 10 tahun di industri kecantikan dan juga di skincare ya. Aku sudah melatih ratusan mitra dan beauty konsultan SR12 dan aku juga aktif sebagai MC, pembicara dan trainer dalam event beauty. Ya, seperti itu. Nah, moto hidup aku itu cantik itu ilmu, bukan sekedar polesan. Ya. Kadang ada yang eh cantik tapi eh cantiknya itu hanya karena polesan aja. Ada ya, tapi kalau diajak berbicara, diajak bercerita, dia nggak nyambung nih, dia nggak bisa nih. Tapi ketika teman-teman mau belajar, teman-teman mau terus menggali ilmu, memperdalam ilmunya teman-teman, teman-teman paham tentang ilmu kecantikan juga, ketika diajak ngobrol teman-teman juga nyambung gitu ya. Nah, itu akan terpancar aura kecantikannya lebih dari orang yang hanya dilihat secara fisiknya cantik, tapi inner dan outer beauty-nya juga terlihat jadinya ya. Nah, jadi ketika teman-teman paham tentang kulitnya, teman-teman akan lebih percaya diri, betul nggak? Betul ya. Aku lihat dulu, ini ada yang chat. Pernah, betul Kak, cara menghilangkan. Oh, pertanyaannya nanti ya sayang ya. Pertanyaannya nanti kita jawab setelah materi ya. Nggak sabaran banget nih. Oke, kita akan langsung ke materinya. Nah, menurut teman-teman, apa sih itu flek hitam? Boleh dong yang bisa jawab? Boleh di-unmute atau pakai chat, boleh. Apa itu flek hitam? Flek hitam itu apa sih? Ada yang tahu apa itu flek hitam? Bekas jerawat, Kak. Melasma. Berpigmentasi. Pigmentasi. Bekas Melasma. jerawat, melasma, flek hitam itu melasma. Betul sih, flek hitam itu melasma. Nama lainnya melasma ya. Oke, paparan dari sinar matahari ke wajah, hormon atau pigmen. Noda hitam di wajah, Kak, bintik hitam yang sulit hilang, melasma. Noda di muka, menumpuknya sel kulit mati di wajah. Iya, betul semua ya. Oke. Oke, flek hitam atau hyperpigmentasi ya, itu biasanya adalah penumpukan pigmen melanin di kulit yang membuat warna kulit teman-teman jadi tidak merata nih. Terjadi ketika sel penghasilan melanin atau aku pernah sebut kita punya namanya sel melanosit di wajah ya. Nah, itu yang berfungsi untuk membentuk melanin di wajah ya. Jadi ketika si sel melanin ini memproduksi secara berlebihan, nah itu bisa timbul jadi flek ya. Nah, flek hitam, oh sorry kecepatan. Oke, nah sebelum kita bahas flek hitam, apa itu flek hitam dan atau hyperpigmentasi, teman-teman harus tahu dulu apa sih melanin itu, apa sih sel melanosit itu ya. Nah, jadi melanin adalah kalau tadi kita bahas tentang flek hitam, sekarang kita akan bahas dulu melaninnya. Biar teman-teman bisa kenal dulu nih apa sih melanin itu ya. Melanin adalah pigmen alami yang diproduksi oleh sel khusus di kulit kita, yaitu sel melanosit ya. Maaf sebentar, kok nggak bisa. Oke, melanin adalah pigmen alami yang diproduksi oleh sel khusus di kulit yang disebut melanosit, ya atau sel melanosit. Pigmen inilah yang bisa memberikan warna pada kulit kita, pada rambut kita, bahkan sampai pada mata kita itu diberikan warna oleh si melanin ini, ya. Jadi melanin ini bagus banget di tubuh kita nih, bagus banget karena dia memproteksi diri kita, ya. Nah, fungsi utama melanin pada wajah dan kulit adalah satu, memberikan warna kulit ya. Semakin banyak melanin, semakin gelap warna kulitnya. Ya, artinya semakin putih seseorang, semakin sedikit melanin yang ada di tubuhnya.
Ya. Yang kedua, sebagai perlindungan dari sinar UV. Melanin bertindak sebagai tabir surya alami. Ia menyerap dan menyebarkan radiasi sinar ultraviolet dari matahari sehingga melindungi DNA sel kulit dari kerusakan. Ya. Nah, makanya kenapa teman-teman pernah nggak ngerasa kok kulit putih gampang banget sunburn-nya, gampang banget kulitnya terbakar. Nah, itu karena melanin yang ada di diri dia dengan melanin yang ada di kulit orang sawo mateng, kulit hitam itu berbeda. Banyaknya di kulit yang sawo matang. Makanya si orang-orang hitam, orang-orang yang kulitnya sawo matang itu lebih tahan terhadap matahari. Jarang banget terkena sunburn ya. Tapi yang kena sunburn biasanya orang-orang putih nih karena ya tadi produksi melaninnya cuma ada sedikit. Ya, terus yang ketiga bisa mengurangi resiko kanker kulit. Melanin membantu menurunkan resiko kerusakan kulit akibat sinar matahari, termasuk penuaan dini dan kanker kulit. Kalau kita bahas matahari mengeluarkan sinar UV itu kan ada UVA dan UVB, betul ya? Nah, UVA itu menyerangnya aging, ya. Tapi UVB itu menyerangnya sunburn. Makanya kenapa kalau UVB itu kalau kulit kita habis kena panas langsung hitam, langsung merah, terbakar. Nah, itu efek langsung dari paparan sinar UVB. Tapi efek paparan sinar UVA itu tidak langsung terlihat. Tapi dalam kurun waktu 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, kalau teman-teman terus-terusan terkena paparan sinar UVA, itu akan beresiko mempercepat penuaan dini di kulit kita. Itu bahayanya ya. Nah, tapi beruntunglah teman-teman yang memiliki kulit hitam ya. Jadi siapa di sini yang masih terobsesi untuk punya kulit putih? Masih ada? Padahal kalau dilihat nih ya, kulit hitam dan kulit putih lebih aman kulit hitam ya. Karena produksi melaninnya lebih banyak, perlindungan di dalam tubuhnya lebih banyak ya. Yang keempat, melanin berperan dalam penyembuhan dan kesehatan kulit ya. Melanin juga memiliki peran sebagai antioksidan alami yang membantu melawan radikal bebas yang bisa merusak sel kulit ya. Jadi bagus banget nih si melanin ini ya. Oke. Next. Nah, ini ada tabelnya teman-teman kalau lihat ya, teman-teman di slide ini kita bisa lihat bagaimana jumlah melanin dalam kulit ini bisa mempengaruhi resiko terhadap sinar matahari dan juga kesehatan kulit kita. Pertama nih, ketika teman-teman kulitnya putih atau cerah, kan kelihatan ya, kulit jenis ini kelihatan ya, jenis kulit ini memiliki melanin yang agak sedikit, yang sangat sedikit. Akibatnya resikonya paling tinggi terhadap sunburn, kulitnya jadi cepat merah, dan juga lebih rentan terhadap penuaan dini serta kanker kulit. Kenapa? Karena itu tadi, bahayanya paparan sinar UVA ke kulit kita kalau kita tidak punya melanin atau melanin kita, sel melanosit kita cuma ada sedikit nih di tubuh kita. Nah, itu resikonya bisa terkena kanker kulit. Karena itu, pemilik kulit cerah wajib banget menggunakan sunscreen dengan SPF tinggi. Bahkan 30 sampai 50 ya. Dan harus di-reapply secara rutin per 4 jam sekali. Karena efektivitas dari sunscreen itu sendiri hanya bertahan di 3 sampai 4 jam pertama aja. Jadi harus di-replay ya penggunaan sunscreen-nya. Nah, yang kedua nih ada sawo matang dan medium. Kalau kulitnya sawo matang atau medium, jumlah melaninnya nih agak sedang nih ya. Nah, artinya kulit ini masih bisa terbakar, masih, tapi lebih lambat dibandingkan kulit yang putih atau kulit yang cerah ya. Resiko penuaan dini dan kanker kulit juga tetap ada ya, tapi mungkin levelnya lebih sedang gitu ya. Nah, perlindungannya tetap wajib ya, minimal sunscreen SPF 30 dan hindari paparan sinar matahari yang berlebihan. Dan kalaupun teman-teman udah pakai sunscreen, bukan berarti teman-teman bisa nantangin matahari. Nih, mana matahari? Sini, muka aku sudah pakai sunscreen nih. Enggak gitu ya konsepnya ya. Jadi kalaupun teman-teman udah pakai sunscreen, teman-teman wajib banget untuk memproteksi kulit wajahnya dengan payung, topi, masker, kacamata gitu ya, untuk membantu melindungi dari paparan sinar UV secara langsung. Resiko sunburn
sunburnnya rendah memang dan resiko kanker kulitnya juga lebih rendah. Tapi bukan berarti kebal ya. Ada kemungkinan juga mungkin bisa terjadi. Nah, sunscreen tetap diperlukan, cukup SPF 30. Oh, sorry. Nah, yang ketiga, kulit gelap. Ketika kulit gelap, ini jumlah melaninnya jauh lebih banyak. Ya, ketika kulit gelap, melaninnya jauh lebih banyak, sehingga secara alami kulit ini lebih tahan terhadap paparan sinar UV. Ya, resiko sunburnnya rendah, ya, dan resiko kanker kulit juga rendah, tapi bukan berarti kebal ya. Sunscreen tetap diperlukan, cukup SPF 30 ditambah perawatan anti-aging. Jadi intinya adalah mau kulit putih, mau kulit sawo matang, mau kulit gelap, sunscreen itu wajib hukumnya dalam skincare ya. Kalau teman-teman males facial wash, males cuci muka, males sunscreenan tapi pengen kulitnya bagus-bagus aja, susah ya, nggak akan bisa. Karena ini adalah pelengkap teman-teman kalau teman-teman mau punya kulitnya bagus, mau kulitnya cerah, memang butuh sedikit effort untuk kita merawat kulit kita, tapi hasilnya akan kita lihat nanti. Ketika teman-teman membandingkan diri teman-teman memakai skincare dengan temannya yang tidak menggunakan skincare, pasti kulitnya akan berbeda di beberapa tahun kemudian. Seperti itu ya. Jadi intinya sunscreen itu adalah wajib hukumnya untuk digunakan di wajah ya. Nah, terus apa sih penyebab dari flek hitam ya? Nah, penyebab flek hitam itu ada dua ya, ada faktor internal dan ada juga faktor eksternal yang bisa mempengaruhi ya. Nah, penyebab flek hitam. Nah, kalau secara internal itu bisa karena faktor genetik atau faktor keturunan. Teman-teman pernah nggak sih ngerasa di usia mudanya kok baru 20 tahun, baru 30 tahun kok udah timbul flek ya di wajah? Nah, kita cek dulu nih orang tua kita. Kita tanya, kira-kira di usia berapa? Atau kita nemuin pasien yang baru usia muda, baru 25 tahun, baru 30 tahun, kok udah ada fleknya ya? Ini kayaknya anak saya panas-panasan mulu kata ibunya. Padahal itu bisa jadi karena faktor genetik, faktor keturunan. Ya, karena melanin itu bisa menjadi faktor keturunan ya. Nah, itu harus dipertanyakan juga ya ketika kita punya pasien. Nah, terus yang kedua, selain karena faktor genetik atau faktor keturunan, itu karena faktor hormon. Ya, terutama pada wanita karena kehamilan atau karena KB, karena menopause atau karena gangguan hormon. Nah, ini bisa mempengaruhi ya. Bisa mempengaruhi kulit kita. Terus selain hormon ada apa lagi? Karena aging, karena penuaan kulit ya. Nah, kemampuan regenerasi kulit menurun sehingga pigmen lebih mudah menetap. Jadi kalau misalkan teman-teman tadi paparan sinar UVA, UVB, kalau teman-teman ketika usia muda tidak pakai sunscreen dan merasa baik-baik aja kok aku pas muda nggak pakai sunscreen, kenapa pas tua jadi timbul flek ya. Nah, itu adalah efek samping ketika teman-teman di usia muda tidak menggunakan sunscreen. Akhirnya mereka terpendam dan keluarlah beberapa tahun kemudian setelah teman-teman beranjak dewasa, makin menjadi orang tua ya, makin bertambah usianya, semakin keluar permasalahan kulit yang sudah dipendam beberapa tahun sebelumnya. Seperti itu. Ya, jadi pastikan teman-teman di sini mengedukasi mereka mulai dari usia muda ya untuk selalu menggunakan sunscreen. Seperti itu. Terus yang keempat ada stres dan gaya hidup ya. Ini bisa meningkatkan hormon kortisol yang bisa memicu hyperpigmentasi. Terus juga ada yang kelima, ada kondisi kesehatan tertentu, misalnya teman-teman punya gangguan tiroid atau hati. Nah, ini bisa mempengaruhi kondisi flek pada wajah. Sambil aku baca chat sebentar. Faktor usia ngaruh, ya. Semakin bertambahnya usia kita, regenerasi sel kulit kita ini mulai menurun kualitasnya. Dan makanya kenapa kita butuh bantuan produk untuk mempercepat proses regenerasi, seperti itu. Atau juga bisa terjadi karena teman-teman yang kulitnya terlalu berminyak. Ketika teman-teman kulitnya terlalu berminyak, nah ini akan menjadi lem
untuk memperkat si sel kulit mati yang ada di wajah kita dengan sel kulit baru. Sehingga si sel kulit mati yang tidak mau lepas itu akan menempel di wajah kita dan menjadi flek. Seperti itu ya. Terus dari faktor internal sekarang faktor eksternal. Faktor eksternalnya ada apa aja? Ada paparan sinar UV atau blue light. Blue light tahu ya, paparan dari layar, dari laptop, dari televisi, dari handphone. Nah, ini bisa menjadi penyebab utamanya. Penyebab utama dari flek ya. Tapi memang penyebab utama yang bangetnya itu adalah dari paparan sinar UV ya, karena dia merangsang melanosit untuk menghasilkan melanin berlebih. Teman-teman kalau kena panas matahari kulitnya hitam betul ya. Ketika kena berjemur ke pantai, berenang, kulitnya jadi hitam ya. Nah, itu sebagai bentuk proteksi atau sebagai bentuk perlindungan sel melanosit memberikan melanin kepada tubuh kita untuk menangkal si paparan sinar matahari itu ya. Tapi sayangnya sel melanosit ini bisa rusak kalau misalkan teman-teman terus-terusan terkena paparan sinar matahari tanpa proteksi tambahan seperti sunscreen atau sunblock ya, ini bisa rusak. Karena itu tadi, kena paparan sinar matahari terus-terusan gitu ya. Nah, itu bisa rusak dan hati-hati. Bisa terjadi kelainan pigmentasi, bisa jadi flek seperti itu. Terus yang kedua bisa jadi karena polusi dan radikal bebas ya. Jadi bisa menyebabkan inflasi yang memicu hyperpigmentasi. Terus yang ketiga ada karena bekas jerawat. Kalau bekas jerawat biasanya teman-teman timbul PIE, PAI, ya, ada PAI, ada PIH. PAI itu adalah ketika teman-teman berjerawat timbul kemerahan, betul ya? Ketika teman-teman berjerawat timbul kemerahan, itu namanya post inflammatory erythema. Ya, nah si yang kemerahan ini, si peradangan ini lama-lama akan menjadi menghitam bekasnya. Kayak teman-teman jatuh, luka, merah, merahnya nanti kalau sudah kering lama-lama menghitam, membekas gitu ya. Nah, nanti akan menjadi PIH namanya, post inflammatory hyperpigmentasi. Nah, kalau sudah seperti ini agak susah, agak butuh ekstra perawatannya ya. Terus yang keempat itu bisa terjadi karena penggunaan skincare atau kosmetik yang salah. Contoh, produk dengan bahan keras tanpa perlindungan atau produk abal-abal dengan merkuri dan hidroquinon berlebihan. Kalau teman-teman tahu produk merkuri ini kan isinya merkuri ya, produk skincare yang krim siang, krim malam, yang lengket, yang warnanya kuning ya, itu kan isinya biasanya rata-rata merkuri ya. Nah, si merkuri ini sebetulnya menghancurkan pigmen yang ada di wajah kita. Makanya kenapa dia bisa jadi putih kulitnya. Karena pigmennya sudah dihancur nih sama si merkuri ini. Kenapa orang-orang yang pakai merkuri kulitnya jadi putih. Tapi dia akan ketergantungan. Ketika dia lepas produknya, ketika dia terkena matahari, kulitnya yang putih tadi karena pigmennya sudah dihancurkan oleh merkuri, kulitnya akan meradang, akan merah. Seperti itu, ya. Nah, itu bahaya banget. Tapi kalau dipakai secara terus-terus menerus, bisa menjadi kanker kulit. Kenapa? Karena merkuri ini nggak boleh dikonsumsi. Apapun yang kita gunakan di wajah ini akan terserap oleh wajah dan akan menjadi makanan di wajah kita, ya. Makanya teman-teman pakainya skincare yang ada niacinamide, yang bagus-bagus, yang halal, yang BPOM ya. Jadi biar aman kulitnya seperti itu. Terus ada juga karena iritasi kulit. Nah, hati-hati nih buat teman-teman yang suka mengalami iritasi kulit apalagi di area cuping hidung, sudut bibir ya. Nah, ini biasanya kalau sudah iritasi biasanya suka menjadi flek nantinya sudahannya. Jadi harus pakai perawatan yang betul. Nah, itulah tadi penyebab flek hitam ya. Jadi ada faktor internal, ada faktor eksternal juga. Terus langsung gosong, iya. Kalau kulitku merah Kak, kalau kena sinar matahari, padahal ton masuk di sawah matang. Oke, paparan sinar mataharinya berlebihan nggak Kak? Karena memang kita tidak bisa menutup kemungkinan kulit kita akan terbakar juga ketika kita terkena paparan sinar matahari. Cuman bedanya tidak separah teman-teman yang kulitnya putih gitu ya. Nah, kalau efek KB biasanya itu masuknya ke faktor hormon. Ya, ke faktor internal. Jatuhnya ke hormon. Dengan suntik melasma, aku baru dengar suntik melasma, Kak.
Kalau karena gen flek hitam bisa hilang tidak ya, Kak? Oke, kalau udah karena faktor genetik, memang agak sulit untuk, dihilangkannya, ya. Tapi insya Allah kalau misalkan kita rutin perawatannya, kita rajin perawatannya, dibantu dengan perawatan, tambahan juga seperti treatment, itu bisa terbantu insya Allah dengan metode, penghancuran pigmen dengan treatment. Terus next setelah ini, faktor yang bisa memperparah flek, ada banyak ya. Nih kalau teman-teman tidak pakai sunscreen, kan makanya tadi aku bilang sunscreen itu penting banget. Ya, terus yang kedua sering terpapar sinar matahari tanpa proteksi. Ya, ketika teman-teman nyetir, teman-teman di dalam mobil, bahkan teman-teman di dalam rumah sekalipun, teman-teman wajib pakai sunscreen. Kenapa? Karena paparan sinar UV itu bisa menembus dinding kaca dan dia bisa masuk. Jadi wajib banget pakai sunscreen. Atau minimal ketika teman-teman menggunakan sunscreen, teman-teman rajin menggunakan handphone, teman-teman rajin menggunakan laptop, nonton TV, ya teman-teman bisa terhindar dari blue light-nya. Seperti itu. Terus yang ketiga, kebiasaan merokok, begadang, pola makan yang tinggi gula, lemak, ini juga bisa mempengaruhi kondisi wajah. Ya, atau juga bisa karena skincare-nya tidak sesuai dengan tipe kulitnya atau karena perawatan yang tidak konsisten. Nah, ketika teman-teman punya konsumen dengan keluhan seperti tadi, keluhan flek, ya jangan pernah menjanjikan untuk hasil instan. Yang pertama, ketika teman-teman punya konsumen, pasien flek pengen pakai produk SR12, boleh tawarkan produk kita. Tapi harus diedukasi juga. Bagaimana cara mengedukasinya? Ceritakan yang memang faktanya, ya. Karena flek itu nggak bisa hilang dengan instan. Flek itu harus dengan kesabaran dan juga konsistensi, ya. Apalagi kita nggak tahu nih fleknya udah berapa tahun. Karena kalau fleknya udah menahun, biasanya itu udah sampai ke akar-akarnya tuh. Kalaupun kelihatan kulitnya di awalnya kok cuma tipis ya di bagian depan doang, tapi pas pakai skincare kita kok malah jadi makin tebel ya. Itu bukan berarti salah skincare-nya. Itu bukan berarti karena skincare-nya fleknya jadi makin tebal. Itu karena si lapisan kulit yang terluar ini terkikis, terangkat. Sehingga si lapisan kulit paling dalamnya ini lama-lama naik ke atas. Karena kan regenerasi kulit naik tuh lama-lama ya. Jadi di kulit kita nih di bagian epidermis ada 5 stratum. Ada stratum corneum, stratum lucidum, stratum granulosum, dan sampai stratum basil. Nah, reproduksinya itu dari stratum corneum ini lapisan kulit paling, kalau lapisan kulit tanduk, lapisan kulit paling atas ya. Misal contoh kita bilang si lapisan tanduk yang sel kulit matinya ini sudah terangkat nih, otomatis sel kulit yang ada di bawahnya naik ke atas dan dia memproduksi lagi sel kulit baru ya. Nah, ketika proses pengangkatan itu fleknya bisa jadi makin tebal karena yang ada di bawahnya terangkat ke atas. Dan saran dari aku terus gunakan dan konsisten untuk terus menggunakan produknya. Kenapa? Biar nanti dia lama-lama terangkat ke atas ke atas ke atas sampai dia hilang dengan sendirinya. Memang tidak bisa cepat. Butuh waktu ekstra ya. Jadi makanya butuh kesabaran. Nah, itu yang harus bisa kita jelaskan kepada konsumen kita, sehingga konsumen kita nggak berspekulasi, ah udah sebulan pakai kok nggak hilang-hilang ya fleknya, ya nggak bisa. Kalau mau sebulan hilang ya nggak bisa, kalau cuma mengandalkan skincare, seperti itu ya. Nah, skincare juga bekerjanya kan bertahap ya, biasanya hasil terlihat dalam 8-12 minggu. Ingat ya, ini biasanya terlihat. Bukan berarti langsung terlihat hasilnya bersih, tapi bertahap. Mungkin dari kulitnya kusam menjadi lebih cerah gitu, atau dari cerah kulitnya fleknya kok jadi makin, menipis sedikit, atau fleknya kok jadi makin menebal gitu ya. Nah, itu biasa jadi menjadi proses dalam menghilangkannya flek. Terus yang ketiga, edukasi juga untuk kombinasi lifestyle, skincare, dan juga treatment untuk hasil yang lebih optimal. Gaya hidupnya, usahakan untuk pola makannya dijaga, jam tidurnya dijaga, seperti itu ya. Terus untuk gunakan skincare rutin dan juga treatment wajah. Nah, cara penanganan flek hitam itu ada pencegahannya. Pencegahannya bisa dengan menggunakan skincare sunscreen setiap hari ya, minimal SPF 30, ada broad spectrum, ada PA+++. Untuk kulit yang putih atau kulit cerah
harus banget pakai SPF 50 yang sunscreen gel 50 ada PA+++++. Nah, terus yang kedua hindari paparan matahari berlebihan. Makanya tadi aku bilang pakai payung, pakai topi, pakai kaca, film mobil. Walaupun teman-teman udah pakai sunscreen bukan berarti teman-teman bisa menantang matahari ya. Tetap harus ada perlindungannya ya. Tetap pakai topi, pakai kacamata, pakai payung gitu ya. Terus yang ketiga, pola hidup sehat. Tidurnya harus cukup, minum air yang banyak, dan juga nutrisinya harus seimbang. Terus selain pencegahan juga ada cara penanganan flek hitam. Nah, ini kita akan bahas produk-produk SR12 yang direkomendasikan untuk teman-teman yang punya flek nih, ya. Nah, biasanya flek hitam ini bisa terbantu diatasinya dengan kandungan-kandungan seperti niacinamide, retinol, licorice ya, terus juga ada hyaluronic acid. Nah, itu bisa membantu untuk menghilangkan atau membantu mengurangi flek yang ada di wajah ya. Nah, ada day cream DNA salmon, nih dengan kandungan DNA salmon, niacinamide, ada UV filternya juga, sudah ada SPF-nya ya, ada pantenolnya juga. Fungsinya, nah sebagai proteksi UV untuk melembabkan, mencerahkan, dan juga menjaga elastisitas kulit. Karena hati-hati nih, matahari ini bisa menyerang aging di tubuh kita. Jadi kita butuh produk yang bisa menjaga elastisitas kulit kita tetap terjaga. Terus apalagi ada baiknya apa sih produk yang cocok untuk hitam? Oke, nah ini kita akan bahas produknya ya. Terus yang kedua ada night cream DNA salmon. Kandungannya sama, ada DNA salmon, ada niacinamide-nya juga, dan ada glycolic acid dan ada licorice-nya. Ya, jadi yang tadi aku bilang kalau untuk flek hitam, kita coba pakai produk yang ada AHA, BHA, retinol, niacinamide, terus juga ada apalagi ada DNA salmonnya itu juga bisa membantu untuk meregenerasi kulit kita ya. Nah, ini untuk malamnya dan di dalam night cream DNA salmon juga ada retinalnya. Kalau kita susun retinol, niacinamide, baru bakuchiol ya. Nah, ini bisa nih untuk membantu memudarkan flek di wajah kita. Kalau ditanya berapa sih runtunan produk ingredients apa sih yang paling bagus? Yang paling tinggi konsentratnya adalah retinal. Di bawahnya retinal ada retinol. Di bawahnya retinol ada niacinamide. Ya, nah itu bagus tuh untuk membantu mencerahkan kulit dan membantu mengurangi flek-flek yang ada di wajah, ya. Nah, ini adalah produk-produknya, ada soap bar DNA salmon, toner DNA salmon, ada spot essence day and night cream ya, ada serum retinol, ada ceramide dan juga ada serum face oil. Nah, ini adalah produk-produk yang kita rekomendasikan untuk teman-teman yang punya flek hitam di wajahnya, ya. Terus selain cara penanganannya, ada juga cara penanganan flek hitam berdasarkan medisnya, perawatan medisnya atau advanced treatment-nya. Treatment-nya ada apa aja? Kita ada treatment chemical peeling ya, ada laser dan ada juga microneedling PRP. Nah, dia ini bekerjanya menghancurkan pigmen yang ada di wajah kita. Menghancurkan pigmen yang berlebihan ya, bukan pigmen yang baru akan tumbuh. Jadi kalau ada flek, nah ini dia bisa membantu untuk mengurangi flek di wajah. Nah, infonya terbaru, klinik SR12 ini akan buka di Bukit Dago dekat kantor Gunung Sindur ya. Nah, teman-teman bisa nih cobain treatmentnya di sana yang punya keluhan flek-flek hitam untuk cobain treatmentnya di sana. Seperti itu. Terus jadi kuncinya adalah ini, 3 ini ya. Flek ini memang sering bikin kita pusing, tapi bagusnya ada kuncinya nih. Yang pertama, cegah dengan sunscreen. Yang kedua, rawat dengan skincare yang tepat. Dan perbaiki dengan treatment jika diperlukan. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Wah, kapan tuh kliniknya nggak jauh dari rumah? Nah, iya, insya Allah mungkin 2 bulan, 3 bulan ke depan kliniknya akan segera dibuka. Jadi inilah, eh sebentar aku stop share.
Oke, nah jadi seperti itu ya teman-teman ya. Flek hitam itu timbul bisa karena faktor internal, bisa karena faktor eksternal juga. Faktor internal itu bisa jadi karena faktor genetik atau karena faktor hormon ya, atau bisa juga karena apa lagi? Coba teman-teman yang tadi memperhatikan ada apa lagi faktornya? Selain faktor genetik, faktor hormon, faktor internalnya ada apa lagi? Boleh yang mau jawab di unmute. Stres, Karena gaya hidup. Kenapa? Stres dan gaya hidup. Betul, karena stres, pola hidup ya, terus karena minyak berlebihan juga, karena bekas jerawat juga. Nah, Kurang kalau karena tidur bekas, juga. nah itu bisa mempengaruhi ya. Kalau faktor eksternalnya karena apa? Paparan sinar UV, Kak Cindy. Oke, habis Terus paparan sinar UV apalagi? Polusi dan radikal bebas. Polusi dan Bekas radikal jerawat. bebas. Bekas jerawat, penggunaan skincare atau kosmetik. Ya, penggunaan iritasi skincare yang Iritasi kulit, salah. kulit. pola hidup sehat. Betul, bisa karena Dan iritasi dan skincare pola atau hidup yang tidak kosmetik yang sehat. salah. Betul. Biasanya kosmetik yang salah, kosmetik yang seperti apa yang bisa bikin kita jadi bikin timbul flek? Yang mengandung merkuri. Yang mengandung merkuri. Rata-rata seperti itu ya. Kenapa dia bisa merusak, kenapa krim bermerkuri ini bisa bikin kita jadi flek pada akhirnya? Karena Karena- merkuri dia sistemnya merusak sel-sel kulit. Betul, karena si merkuri ini, betul, Merusak karena skin barrier. Ya, karena merkuri ini merusak pigmen yang ada di kulit kita. Dia merusak si sel-sel melanosit yang ada di wajah kita yang fungsinya untuk melindungi kulit kita dari paparan sinar matahari. Seperti itu. Oke. Wah, udah pada pinter-pinter nih kayaknya teman-teman ya. Kalau gitu aku mau nanya lagi deh. Kira-kira kalau teman-teman punya konsumen dan dia mengeluhkan kok habis pakai produk SR12 kulit aku malah makin banyak sih fleknya. Teman-teman ada yang bisa jawab? Jawabnya seperti apa? Ayo silakan. Nggak apa-apa. Karena ada kerusakan di lapisan bagian bawah kulit sehingga ketika dia mulai di treatment dengan skincare bertahap, kerusakan yang sudah di bawah kulit itu dia naik ke atas sampai terlihat lebih banyak kayak gitu ya Kak Cindy ya. Betul banget. Ya nanti teman-teman bisa menjelaskan seperti itu. Tapi nggak apa-apa, itu sebuah proses untuk penyembuhan. Ketika terangkat ke atas, lama-lama dia akan hilang sambil berjalannya tumbuhnya sel kulit baru ya. Oke, good. Makasih ya Kak Cindy. Siap, sama-sama. Alhamdulillah Kak, berarti flek hitam yang kulit atasnya sudah ngelupas, betul. Kak Cindy maaf OOT, salah fokus lihat muka Kak Cindy glowing produk SR12 sampai yang bisa bikin kulit licin sampai lala tergelincir, wow. Nah oke teman-teman, kuncinya tuh cuma 2, rajin skincare dan rajin treatment. Ya, kalau teman-teman cuma pakai skincare aja, cuma full skincare tanpa treatment, kulitnya mungkin bisa terlihat cerah, tapi kita tidak bisa menutup kemungkinan banyaknya komedo yang bersarang di wajah kita. Ketika banyaknya komedo bersarang di wajah kita, teman-teman pakai skincare itu tidak akan terserap secara maksimal. Hasilnya pun tidak akan terlihat maksimal. Makanya kenapa teman-teman butuh banget yang namanya perawatan wajah, seperti facial. Nah, itu kan bagus tuh untuk mengangkat kotoran-kotoran, debu, sisa-sisa minyak, mengurangi produksi minyak berlebihan, seperti itu. Ya. Terus Kak mau tanya kalau ada produk BPOM tapi memutihkannya cepat, apakah mengandung merkuri? Oke. Gini teman-teman, sebetulnya banyak sekali produk yang nakal, tapi dia mencantumkan kode BPOM. Padahal itu tidak benar. Nah, teman-teman awalnya bisa cek dulu nih di websitenya BPOM. Cek bepom.pom.go.id namanya. Nanti teman-teman buka website itu, teman-teman cek dulu nih nama krimnya apa, atau teman-teman bisa cek nomor BPOM-nya dulu. Betul nggak nih nomornya benar-benar terdaftar di dalam
BPOM. Seperti itu. Nah, nanti kalau misalkan teman-teman sudah cek dan memang ternyata ada, nah berarti memang dia betul ya produknya BPOM. Tapi balik lagi gini, ada kulit yang responnya cepat banget dengan ingredients tertentu, ada kulit yang lama banget prosesnya dengan ingredients tertentu. Biasanya orang-orang yang belum pernah pakai skincare akan lebih mudah cerah kulitnya, akan lebih mudah bersih kulitnya ketika baru menggunakan skincare. Berbeda dengan teman-teman yang sudah sering gonta-ganti produk dokter. Nah, itu akan lebih susah adaptasinya, akan lebih lama. Ibaratnya kayak ada resistensi obat. Contoh teman-teman minum obat, biasanya minum obat dokter nih kalau pusing. Belakang raketo. Biasanya minum obat dokter nih kalau pusing. Nah, tapi tiba-tiba teman-teman mau coba obat Panadol, nggak mempan karena dosisnya tuh udah biasa dosis tinggi. Seperti itu. Nah, makanya aku bilang tidak semua kulit responnya akan sama dengan skincare. Bisa jadi skincare A dipakai si B cepat putihin, di skincare yang sama digunakan di orang yang lain lama prosesnya. Nah, itu bisa aja terjadi ya. Facial itu efeknya bikin bopeng nggak Kak? Kan komedo dipencet-pencet. Enggak bikin bopeng. Kecuali teman-teman facialnya sendiri. Kalau apalagi yang teman-teman pencetin itu bukan komedo, tapi jerawat aktif, yang lagi aktif-aktifnya. Nah, itu yang nggak boleh. Itu yang bisa bikin kulit jadi bopeng. Kalau komedo, biasanya letaknya di pori-pori dan bagian luar. Tidak perlu dipencet terlalu dalam. Ya, nah, dan harus di tenaga profesional. Ya, dan harus di treatment yang di tempat profesional. Kita bilanglah SR12 klinik itu udah tempat yang paling profesional. Kenapa? Alat-alatnya sudah bagus, sudah teruji, dan memang alat-alatnya betul-betul bertahap dan memang dibutuhkan. Ketika teman-teman facial sendiri, pencetin komedo sendiri, kan teman-teman nggak bisa ya ngebersihin kulitnya. Jadi kalau teman-teman facialnya di SR12, itu ada namanya treatment high frequency. Di mana high frequency ini bisa membunuh bakteri yang ada di wajahnya. Ketika kita pencetin sendiri kan kita nggak bisa bunuh bakterinya. Tapi ketika kita treatment di klinik, itu akan dibersihkan kembali setelah kita pencetin sehingga aman insya Allah. Ya. Ada lagi pertanyaannya, Kak, apakah DNA salmon cocok untuk bumil busuk? Enggak, sayang, karena ada retinalnya dan retinolnya. Ya, di krim malam ada retinal. Oke, ada yang bertanya, ada Kak Neng Fajria, silakan Kak Neng. Assalamualaikum Kak Cindy, terima kasih. Waalaikumsalam Kak Neng. Kak Neng nih paling rajin ya, paling rutin ya. Kak Nggak Cindy, apa-apa. Iya, aku mau tanya nih, boleh. beberapa konsumenku kan ada yang ingin pakai produk SR12 nih Kak, tapi mereka bilangnya saya sedang pakai krim dokter, Oke. perawatan dokter. Sempat konsultasi dengan DU saya Kak, ternyata kan kalau misalkan penggunaan krim dokter itu harus dijeda 2 minggu ya Kak, kalau nggak salah ya. Seminggu sih cukup. Seminggu atau 2 minggu, kecuali yang memang misalkan apa ya, krim-krim yang ada di Indomaret atau Alfamart gitu ya kan Kak. Itu kenapa ya Kak harus dijeda? Terus yang kedua, pertanyaan kedua sekalian Kak. Tadi Oke. kan mengenai sunscreen. Ketika kita pakai DNA salmon, day creamnya kan udah mengandung UV whitening ya Kak. Apakah saya atau kita harus pakai sunscreen lagi atau tidak? Kalau tidak, kenapa gitu ya Kak? Terima Oke. kasih, itu aja Kak Cindy. Terima kasih. Oke, tadi pertanyaan yang pertama, kenapa harus dijeda? Kenapa? Karena kita menghindari resiko terjadinya breakout yang disalahkan adalah produk kita. Ketika teman-teman perpindahan produk, biasanya pemberhentian produk suka bikin kulit jadi breakout, timbul jerawat. Ketika teman-teman tidak dijeda, teman-teman langsung pakai SR12, yang ada yang disalahkan adalah produknya SR12. Betul nggak? Teman-teman pernah ngerasain nggak? Nah, itu makanya kenapa alasan kita harus dijeda. Yang kedua, nah kita biarkan dulu nih si krim-krim yang sebelumnya ini, si wajahnya ini kusam dulu karena pemberhentian krim dari sebelumnya. Jadi ketika menggunakan produk SR12 akan terlihat efek sampingnya wajahnya jadi terawat lagi. Ya bisa jadi timbul efek wajah lebih cerah, kulitnya seperti itu. Nah, itu keuntungannya ya.
Jadi jelas ya Mbak ya, yang pertama karena kita menghindari disalahinnya produk kita, yang kedua supaya kulitnya bisa kelihatan ada perubahannya. Karena kan seminggu nggak pakai skincare lumayan juga ya, bikin kulit jadi agak kusam ya. Jadi seperti itu. Terus tadi pertanyaan yang kedua, pakai DNA salmon, perlu pakai sunscreen lagi apa enggak? Oke. Tidak pakai sunscreen tidak apa-apa karena di DNA salmon sudah ada UV filternya setara dengan SPF 25 atau 29 aku lupa. Nah, terus kalau mau pakai pun tidak masalah. Mau pakai sunscreen dulu pun tidak masalah. Mau pakai sunscreen dulu baru DNA salmon nggak apa-apa. Atau mau DNA salmon dulu baru sunscreen nggak apa-apa. Tidak ada aturan khusus mau pakai day cream dulu atau sunscreen dulu. Ya, aman aja. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Oke, sebelum sebentar ya, sebelum kita masuk ke pertanyaan selanjutnya, teman-teman tolong isi form kehadiran dan evaluasi hadirnya dulu, boleh ya? Ini sudah aku kirim di grup chat, di Sudah, forum Mbak. chat. Sudah, yang belum silahkan. Diisi dulu teman-teman yang belum isi, karena ini penting banget untuk penilaian trainernya ya. Ada penilaian 1 sampai 5. Kalau memang misalkan materi yang aku sampaikan hari ini memang bagus dan bermanfaat untuk teman-teman, silahkan isi 5 paling bagus, 1 paling buruk gitu ya. Tapi jangan sampai teman-teman salah nilai nih, karena ada yang ngasih nilainya cuma 1, tapi penilaian di sampingnya, ih bagus banget materinya. Kebalik ya. Jadi 5 itu yang paling bagus. Iya, siap. Terima kasih Mbak Yeni ya. Oke. Ya udah ya, sambil teman-teman absen, boleh nih kita langsung ke pertanyaan selanjutnya, tapi sebentar aku mau baca dulu yang ada di kolom chat. Jam tayangnya kalau bisa diganti. Mau diganti pagi ya? Kenapa mau diganti pagi? Oke, kalau sudah memakai spot essence dan flek hitam sudah cukup membaik, apa diteruskan pemakaian spot essence dan boleh diganti brightening yang fokus berikutnya mencerahkan? Oke, bagus nih pertanyaannya. Sebetulnya kalau memang sudah cocok pakai spot essence, nggak apa-apa, gunakan aja terus spot essence karena di dalam spot essence juga ada niacinamide-nya. Itu bisa untuk mencerahkan kulit wajah sekaligus gitu. Atau kalau mau ditambah produk lagi boleh dengan produk retinol, serum retinol ya, karena kan serum retinol ini juga bisa membantu mereproduksi, membantu mempercepat produksi sel kulit matinya, sel-sel kulit wajahnya seperti itu. Oke, Kakak kenapa ya aku pakai produk SR12 belum ada perubahannya? Kak Iha ya, Kak Iha Ramadhani. Kak Iha kalau boleh tahu pakai produknya apa dan sebelumnya Kakak sudah pakai produk apa aja? Nah, aku juga mau ngasih tahu nih untuk teman-teman busui, bumil, jangan pakai kandungan retinal ya, jangan. Karena apapun yang teman-teman konsumsi atau teman-teman gunakan di wajah, ini akan terkonsumsi oleh bayi yang ada di perut kita. Jadi usahakan teman-teman untuk tidak menggunakan produk yang ada retinol atau retinalnya. Ya. Oke, Kak Isma Devi silahkan kalau mau bertanya. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Mbak, tadi kan menjelaskan cara penanganan flek hitam ya. Di situ ada produk SR12, dari krem DNA. Kak, maaf suaranya kecil banget ya, nggak Aduh, ya. kedengeran. Gimana nih? Di situ penjelasannya kan cara penanganan flek hitam. Ada produk SR12, pemakaian DNA salmon, terus ada serum, ada face oil. Itu cara urutan pemakaiannya gimana, Mbak ya kalau pagi? Oke, kakaknya pakai apa? Aku pakai face oil, terus sama spot esensi. Oh, spot essence. Cocok pakai spot essence? Belum sih, masih coba, Mbak. Oke, kalau saran dari aku, kalau misalkan Mbaknya sudah pakai spot essence, jangan pindah-pindah. Kita cobain dulu pakai spot essence. Kita lihat sampai 3 bulan ke depan. Kalau misalkan sudah 3 bulan ke depan memang ternyata tidak ada perubahan sedikit pun, silakan beralih. Tapi kalau misalkan ada perubahan sedikit-sedikit, diterusin saran dari aku. Karena tidak semua orang cocok dengan produk A, bisa cocok dengan produk B. Jadi selagi Mbaknya udah cocok dengan spot essence, terusin. Ya, gitu. terusin Ya. sampai hasilnya terlihat. Boleh digunakan. Terus, untuk penggunaan face oilnya itu kapan ya, Mbak? Oke, face oil boleh digunakan pagi malam sebelum menggunakan krim siang dan sebelum menggunakan krim malam. Cuman saran dari aku, kalau siangnya pakai spot essence day cream,
ya, itu harus ditambah sunscreen atau sunblock Oh, karena di dalam Spot Essence Day Cream itu belum ada UV filternya. oh, berarti kalau untuk ganti DNA salmon aja nggak apa-apa ya, Mbak? Kalau untuk Boleh, ganti. tapi kalau misalkan kulitnya sensitif, eh, frekuensi penggunaannya dites dulu. Misalkan Oh gitu. jangan setiap hari pakai, bisa 2 hari pakai, 2 hari sekali pakainya, atau 3 hari sekali pakai krim malamnya. Karena di dalam night cream DNA salmon ini ada kandungan retinal. Nah, Oh, retinal ini memang agak sedikit iritatif untuk kulit-kulit sensitif, jadi harus hati-hati. Atau teman-teman bisa coba skin patch dulu. Skin patch-nya di mana? Di area pergelangan tangan sini. Ini kan areanya paling oh tipis ya. ya, lapisan kulit kita. Boleh diolesin night creamnya di sini, terus dijepit, didiemin selama 5 menit. Teman-teman lihat nanti hasilnya. Kalau misalkan kulitnya ternyata terasa perih, panas, dan terbakar, berarti memang teman-teman nggak cocok. Berarti harus ganti produk lain seperti itu. Tapi kalau Oh, misalkan hasilnya kok merah doang ya di kulit, nah berarti frekuensi pemakaiannya harus dikurangin. oh gitu. Jangan setiap hari pakainya, tapi bisa 2 hari pakai sekali atau 3 hari sekali pakainya. Seperti itu. Oke, ya. Mbak, bisa minta kirim materi ya, Mbak? Boleh, nanti di akhir ya. Iya, Oke, makasih, Mbak. Pak Ajis, Spot Essence boleh buat Bumil, Mbak Cindy, boleh Pak Ajis, aman. Oke, Kak Cindy izin bertanya jika sudah pakai day cream DNA, apakah masih perlu pakai pelembab? Kak Cindy izin bertanya jika sudah pakai day cream DNA, apakah masih perlu pakai pelembab? Oke, nah kadang day cream DNA salmon ini di beberapa kulit bisa menyebabkan kulit menjadi kering. Ada nggak di sini yang pakai DNA salmon day creamnya kok kulitnya malah jadi makin kering gitu ya? Nah, saran dari aku kalau misalkan teman-teman kulitnya kering, mau pakai day cream DNA salmon, tambah face oil. Kenapa? Face oil ini bisa membantu melembabkan wajah teman-teman, dan ketika teman-teman pakai day cream DNA salmon ini nggak bikin terlalu kulitnya jadi kering ya. Nah, aku makin kering. Nah, saran dari aku cobain pakai face oil dulu baru pakai day cream DNA salmon. Itu hasilnya jauh lebih bagus. Nggak bikin kulit jadi kering. Aku udah cobain itu dan itu memang bagus. Maaf Kak Cindy, Ya. sama ya ada keluhan juga dari konsumen. Saya Mm-mm. nggak cocok kayaknya deh pakai krim DNA salmon yang siang. Soalnya kulit saya jadi kering. Oh, saya jadi tahu Kak. Berarti kita saranin pakai face oil ya Kak ya? Betul, disaranin Oke, untuk terima tambah kasih. face oil. Dan teman-teman nih kalau punya konsumen, tanya dulu kulitnya sensitif atau tidak. Kalau sudah tahu tidak sensitif, tanya lagi kering atau berminyak. Nah, kalau kering mau ditawarkan DNA salmon harus ditambahin face oil ya. Mbak Cindy, skincare kita sifatnya kosmetik atau kosmedik. Dan kalau bersifat kosmetik aman ya dipakai seterusnya, nggak ketergantungan. Oke, Pak Slamet. Kalau skincare kita jatuhnya kosmetik. Semua produk skincare yang ada BPOM-nya itu jatuhnya kosmetik. Ya, tapi kosmetik itu skincare yang berlabel etiket warna biru. Biasanya itu krim-krim dokter tuh. Nah, biasanya kalau label apotik warna biru itu jatuhnya kosmetik. Nah, kalau kosmetik itu aman digunakan dalam jangka panjang, ya. Kalau kosmetik, kalau teman-teman saat ini sedang menggunakan krim dokter, itu tidak aman untuk digunakan dalam jangka panjang. Ya, apalagi teman-teman pakai krim dokter lebih dari 2 tahun. Nah, itu harus hati-hati. Kalau dokter yang baik, biasanya dia akan merekomendasikan produk kosmetik di selang-seling biasanya. Kalau kulitnya sudah membaik, si pasiennya akan disuruh di stop dan diganti beralih ke produk yang kosmetik. Seperti itu ya. Tapi kalau selama 2 tahun secara terus-menerus masih direkomendasikan produk dokter, masih direkomendasikan produk-produk kosmetik ya, takutnya resistensi tubuh teman-teman ini akan lama-lama menurun. Sehingga biasanya tadinya pakai dosis 1 masih mempan, pas pakai lagi makin lama malah nggak mempan. Nah, otomatis teman-teman harus naik lagi dosisnya. Nah, itu yang nggak bagus, itu yang bahaya ya. Oke, silakan. Gimana Mbak Isma Devi, sudah terjawab? Ya, Mbak, terima kasih, Mbak. Oke, Ya, Mbak Lili ya. dari Bogor, silahkan Mbak Lili. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya warahmatullahi wabarakatuh. usia saya 60 tahun dan Iya, selama itu tidak pernah yang namanya perawatan. baik. Lalu kan ikut SR12,
terus tertarik dengan banyaknya orang yang menyatakan bahwa DNA salmon tuh masuk 10 itu ya bestseller gitu ya. Ya. Nah, akhirnya saya coba, nah kan saya nggak tahu tuh perawatan itu bagaimana ya gitu kan. Nah, Oke. kemarin sama dokter Aulia kan dikasih tahunya pakai sabunnya dulu, lalu pakai toner, nanti Iya. baru pakai day creamnya. Lalu malam itu katanya paling 2 kali aja seminggu katanya night creamnya. Nah, saya yang masih belum paham nih, day cream itu apakah dipakai 1 kali itu? Karena kan pagi ini kan ya cuci muka pakai toner, lalu pakai day cream. Walaupun kita nggak keluar rumah ya. Iya. Ya. Lalu biasanya saya tuh kalau udah ke kamar mandi pasti wudhu. Nah, itu rontok nggak itu? Iya, oke. Ketika mau Sebetulnya keluar gini, rumah kalau dipakai lagi. sunscreen itu sendiri biasanya bertahan efektivitasnya hanya di 3 sampai 4 jam pertama, ya. Jadi mau Ibu terkena air ataupun nggak terkena air, ini efektivitas dari sunscreen-nya pasti menurun. Jadi harus di-reapply, harus digunakan kembali. Seperti itu. Saat penggunaan kembali itu apa harus pakai sabun lagi, urutannya begitu lagi atau langsung pakai itu day creamnya? Oke. Nah, ada pilihannya. Ibu bisa bersihin kulit wajahnya dengan menggunakan air dibilas, boleh, atau mau dengan micellar water, boleh. Tapi kalau dengan facial wash lagi, sebaiknya nggak perlu. Kenapa? Karena facial wash ini biasanya aku rekomendasikan sehari hanya 2 kali facial wash. Kenapa? Kalau teman-teman keseringan cuci muka, bisa bikin kulitnya jadi kering gitu. Makanya kenapa ada micellar water, ada milk cleanser. Nah, ini adalah pilihan kedua ketika teman-teman mau membersihkan wajah gitu. Jadi kalau misalkan ibunya nyaman dengan dibersihkan dengan air wudhu aja, dibilas dengan air, itu nggak apa-apa, boleh dipakai lagi. Tapi sekiranya ibunya nggak nyaman, kayaknya pengen dibersihin pakai micellar water aja deh. Nah, itu juga boleh ya, seperti itu. Nah, tadi kan ada katanya ditambahin face oil. Face oil itu penggunaannya kapan gitu? Oke, kalau face oil gunainnya sebelum pakai krim siang. Oh iya iya iya. Oke. Mm-mm. Oke. Oke, siap Face Ibu. oilnya yang bagus apa itu ya? Maksudnya yang pilihannya yang mana? Kita cuma punya satu face oil. Cuma satu ya. Iya, kita cuma punya satu serum face Oke. oil ya. Kalau Oke, belum Ibu. pernah coba. Iya, terima kasih banyak. Siap, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, teman-teman, ada lagi yang mau bertanya? Mbak Cindy, customer kami pakai DNA salmon. Paket pertama aman, bagus. Tapi menjelang paket kedua ada yang merasa gatal dan ada yang malah timbul jerawat. Katanya sebelum pakai DNA salmon, wajah aman, tidak berjerawat. Gimana tuh Mbak Cindy? Apa arahkan ke produk lain atau ada tips lain? Oke, teman-teman, untuk jerawat sendiri itu banyak sekali faktornya. Ya, pertama, kalau misalkan sudah pakai skincare dan dia cocok dan tidak ada permasalahan, berarti memang aman seharusnya. Atau bisa jadi ketika teman-teman pakai produk itu kembali, tiba-tiba kok jerawatan ya. Nah, berarti bisa jadi itu bukan karena permasalahan dari si krimnya. Bisa jadi ada faktor lain yang mempengaruhi kondisi wajahnya bisa timbul jerawat. Misalkan karena hormon, karena kan ada jerawat hormon, ada jerawat karena kotor, ya kan, karena polusi, debu, segala macam. Seperti itu. Bentar ya. Nah, seperti itu bisa mempengaruhi ya. Jadi sebaiknya ditanyakan lagi pasiennya apakah lakon makan makanannya juga bisa mempengaruhi nih makan makanannya, makan makanan yang tinggi gula atau makan makanan yang pedas-pedas, berminyak. Nah, itu bisa mempengaruhi kondisi kulitnya atau kulitnya lagi berminyak banget nih. Biasanya kulit berminyak juga dipengaruhi karena faktor internal. Ada karena faktor stres. Nah, itu bisa mempengaruhi karena ada hormon androgen yang aktif memproduksi minyak ketika teman-teman stres atau gangguan segala macam gitu. Jadi banyak sekali faktornya. Nah, teman-teman harus bisa membantu menjelaskan seperti itu agar tidak semua-muanya disalahkan kepada produk kita. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan?
Assalamualaikum Kak Cindy. Siapa nih? Enggak ini ya, enggak raise hand ya. Enggak, Eh, maaf. Oke, raise hand dulu. Ini aku jawab Mbak Siti Masluha dulu. Mbak Siti Masluha, silakan. Maaf ya Kak Cindy nggak on cam, Oke, lagi di nggak dapur. apa-apa. Oke, siap. Eh, mohon dijelaskan lagi untuk sepaket DNA salmon ini apa boleh dipakai Bumil Busui? Karena waktu itu pernah Zoom dari farmasi itu katanya boleh. Serum retinol itu katanya juga boleh. Tapi pas tadi lihat iklan di Telegram kok muncul tidak boleh gitu. Kenapa kok tiba-tiba baru 2025 nih gitu. Mohon dijelaskan ya. Ya, baik, siap. Jadi memang pada dasarnya retinol, retinal, tretinoin, hidroquinone itu tidak boleh untuk ibu hamil dan menyusui, Mbak. Seperti itu ya. Dan memang diketahui dan produk kita ini ada kandungan retinal di night creamnya. Jadi tidak boleh digunakan untuk ibu hamil dan ibu menyusui seperti itu. Dan kalaupun memang sudah menggunakan, ya udah nggak apa-apa, insya Allah aman. Tapi sebaiknya dihindari untuk saat ini ya, saat ini dan seterusnya kalau bisa dihindari. Caranya ngomong ke customer yang sudah pakai gimana ya Kak ya? Kan sebelumnya sudah ditanyain, mereka sudah bertanya dulu gitulah. Aman nggak? Saya lagi busui gitu. Terus sudah terlanjur dijawab aman. Nah, gimana ini? Kalau bisa diberitahukan kembali untuk krim malamnya jangan digunakan dulu ya selama hamil dan menyusui. Karena kan memang nggak apa-apa, kita harus fair, kita harus bilang kasih tahu yang sebenarnya dan kita harus minta maaf gitu. Berapa persen kah ngefeknya ke bayinya nih Kak? Kakak nggak perlu bilang berapa persen ngefek ke bayinya sih Kak. Kakak cukup bilang Takut gini juga aja. saya gitu loh maksudnya. Kenapa? Takut ada apa-apa gitu. Oh enggak sih, insya Allah sebenarnya sebetulnya gini, retinal di kita ini enggak yang tinggi-tinggi banget, tapi sebaiknya tidak diberikan kepada ibu hamil dan ibu menyusui. Kalau dipakai dalam jangka panjang secara terus-menerus, kita memang takut ada efek sampingnya. Tapi kalau memang misalkan bisa, insya Allah diberhentikan dari sekarang itu enggak ada masalah sih. Apa ada yang mengeluh sebelumnya Kak, customer DNA Tidak ada, salmon? hanya dari Belum, BPOM tidak ini ada. hanya dari BPOM ini mengencarkan produk kita karena di night creamnya ini ada retinalnya dan tidak boleh untuk ibu hamil dan ibu menyusui gitu. Oh, begitu. Berarti dari BPOM ya yang Betul. menginformasikan ya, Kak. Oh, Betul. baik-baik. Terima kasih. Oke, sama-sama Kak. Ini ada pertanyaan lagi. Mbak Cindy, kalau pemahaman secara sederhana perbedaan antara face oil, serum retinol, dan revitalizing. Oke, face oil ini terdiri kandungannya ada bakuchiol. Ya, bakuchiol ini bagus banget untuk meregenerasi sel kulit wajah. Kalau teman-teman tahu runtunannya ini ada tretinoin, retinal, retinol, bakuchiol. Ya, tretinoin ini biasanya digunakan di produk-produk kosmetik ya yang biasa ada racikan dokternya. Ya, kalau retinal kita punya di night cream DNA salmon, retinol kita punya di serum retinol dan bakuchiol ada di serum face oil ya. Nah, bakuchiol ini ingredients yang paling aman untuk kulit sensitif ya. Makanya kenapa face oil ini bagus banget selain untuk bisa melembabkan, dia juga bisa untuk melindungi kulit, menutrisi kulit wajah ya. Itu bagus banget face oil. Nah, kalau serum retinol ini ada kandungan retinol dan ini harus hati-hati untuk teman-teman yang kulitnya sensitif, tapi pengen cerah boleh kok pakai retinol, tapi jangan setiap hari. Digunakannya seminggu 3 kali. Ya. Seperti itu. Terus kalau serum revitalizing ini karena ingredients utamanya adalah tripang laut, ya ini bagus banget untuk area kantong mata. Kalau teman-teman punya keluhan di area kantong mata, boleh nih saranin konsumennya untuk pakai serum revitalizing. Gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kalina. Ya, maaf enggak. Lagi nyapu. Oke, Ini nggak apa-apa. untuk wajah saya sendiri, saya pribadi nih. Karena memang ya karena memang kayaknya
Udah pernah dulu memakai apa sih namanya? Serum memakai apa itu yang ada itu yang enggak apa ya? Yang merusak wajah itu apa? Merkuri. Udah pernah pakai Oke. merkuri kan. Nah, Mm-mm. terus sekarang sih ada flek hitam tapi kulitnya memang kulitnya kering tapi cenderung berminyak. Terus sekarang ada flek hitamnya kayak gitu. Sebaiknya memakai produk yang apa kayak gitu. Oke, jadi sebelumnya pernah pakai produk bermerkuri dan sekarang Ya, kondisi kulitnya betul. berminyak dan ada flek hitamnya. Ya, Sensitif? sensitif ya. Sensitif ya. Dan Mbak nanya rekomendasi produk apa tadi ya? Ya, betul. Oke, kalau kulitnya sensitif, coba kita perbaiki dulu skin barrier-nya. Ya, kalau misalkan kulit berminyak, bisa coba pakai facial wash green tea. Karena facial wash green tea ini bisa untuk kulit yang sensitif dan berminyak. Ya, terus juga boleh pakai sunblock atau boleh pakai sun care ditambah dengan ceramide. Itu sih Mbak. Malamnya pakai Oke, ceramide dulu aja. pamit. Hmm, Tapi udah belinya itu apa ya? Facial apa? Kopi dari facial wash kopi. kopi. Ya. Facial wash kopi itu sebetulnya buat untuk kulit kering sih ya. belum tak pakai sih, soalnya belum ini kan baru baru di bilangnya mau ini buat flek kayak gitu. Terus atau disarankan kayaknya pakai itu loh, pakai facial apa kopi itu kayaknya bagus kayak gitu. Jadi belum dipakai. Boleh kalau misalkan mau cobain dulu, tapi kalau untuk kulit berminyak sih biasanya kita lebih merekomendasikannya FW Green Tea kalau untuk kulit sensitif, tapi kalau untuk kulit normal kita merekomendasikannya facial wash bulus ya, gitu. Oh, gitu ya. Oke, terima kasih. Siap, sama-sama. Face oil bisa tiap hari dipakai, Mbak Sidi bisa, Pak. Bisa setiap hari dipakai. Boleh silakan Kak Mimin Malang. Ini Kak Isma udah selesai ya tadi bertanyanya ya, aku lower hand ya. Ya, Kak Assalamualaikum Kak Mimin silakan. Cindy. Iya, waalaikumsalam. Maaf ya Kak, nggak on cam ini. Nggak boleh dari tadi pada off cam semua. Iya, kenapa Kak? Ini saya kan awalnya pakai di Anal Salmon nggak ada masalah. Terus kok night creamnya itu saya jadi kayak merintis-merintis agak kasar gitu loh muka saya. Terus ada Oke. kemarin sempat tanya, katanya suruh apa ngurangin pemakaian night creamnya. Mm-mm. Nah, cuman kan karena nggak ada night cream, kan kira-kira apa gimana gitu kan nggak ada vitaminnya, kira-kira apa yang bagus ya untuk pengganti night creamnya, apa ceramide atau apa ya? Kulit saya sih normal normal cenderung kering kayaknya ya. Oke, jadi gini teman-teman, ketika teman-teman menggunakan night cream dan asalmon, kok teman-teman ngerasa kulitnya kayak ada beruntusan atau kecil-kecil. Nah, ini bisa jadi purging. Bisa jadi purging, jerawat tapi kategori purging. Terkadang kulit ketika dia ada respon positif dari krim yang kita gunakan, dia jadi gini, produk eksfoliasi itu kan ada retinol, ada AHA, ada apa lagi? Ada retinal ya. Ketika teman-teman pakai produk itu, biasanya ketika dia mengeluarkan purging, itu artinya ngasih tanda bahwa itu mau bagus kulitnya. Kenapa? Karena si bahan aktif tadi dia memaksa kotoran yang ada di wajah kita dipaksa untuk keluar, diangkat, dibersihkan gitu. Nah, bedanya purging dengan breakout, kalau misalkan purging, dia biasanya timbulnya di area yang udah sering jerawatan. Berbeda dengan breakout. Biasanya kalau breakout itu timbul di area yang nggak pernah jerawatan kok tiba-tiba timbul jerawat ya pakai produk A gitu. Tiba-tiba kok jerawatnya meradang merah-merah gitu ya sampai kulitnya perih sakit. Nah, itu berarti breakout. Tapi kalau purging biasanya ketika teman-teman pakai produk retinol, produk AHA, tiba-tiba timbul jerawat nih, tapi di area yang sudah pernah timbul jerawat gitu. Nah, itu berarti ngasih respon positif kulitnya. Bisa jadi setelah itu keluar, kulitnya jangan jadi jauh lebih bagus lagi gitu. Nah, Mbak di apa namanya? Dilihat lagi nih itu kira-kira purging atau breakout. Kalau misalkan cuma purging, lanjutin aja produknya gitu. Atau mau tetap diselang-seling penggunaannya sehari pakai sehari enggak itu nggak apa-apa, boleh. Nanti penggantinya boleh diganti dengan ceramide.
Misalkan hari ini pakai night cream DNA Salmon, besoknya pakai ceramide deh, besoknya lagi pakai night cream DNA Salmon, seperti itu. Bedanya purging sama breakout gimana, Kak? Tadi aku jelasin, kalau purging biasanya, gini deh, aku share screen aja. Kelamaan tapi ya. Kalau purging, nih biar aku enak ngasih taunya, aku buka lagi materi purging breakout. Nah, biar teman-teman tahu perbedaan purging dan perbedaan breakout ya. Nah, purging. Nah, kalau purging itu adalah reaksi sementara menuju kulit optimal, ya. Biasanya pemicunya kalau teman-teman pakai skincare yang ada kandungan retinol, AHA, BHA, PHA, vitamin C, benzol gitu ya. Nah, itu bisa memicu timbulnya purging. Nah, purging itu sumbatan yang ditarik ke permukaan kulit. Jadi kita paksa keluarin nih si kotoran yang menyumbat di dalam kulit kita. Biasanya munculnya di area yang biasa berjerawat, terus juga jerawatnya cuma kecil kayak komedo putih atau komedo hitam ya. Terus juga cuma sekedar 2 sampai 4 minggu pertama dan itu hilang dengan sendirinya. Terus juga cepat sembuh ya, kira-kira sekitar 1 minggu sampai 2 minggu dia udah langsung sembuh. Tapi kalau breakout itu seperti sinyal atau kulit ini ngasih tahu kita nih kalau kita nggak cocok sama produk yang lagi kita pakai. Biasanya bisa karena bahan skincare-nya komedogenik atau bisa karena alergi kulit atau iritasi atau bisa karena gangguan mikrobiome kulit ya. Nah, perbedaannya kalau breakout, dia biasanya timbul di area yang tidak biasa berjerawat dan menyebar. Jadi tiba-tiba muncul dari jerawat merah, ada nanahnya gitu ya. Terus atau bisa karena jerawat timbulnya jerawat meradang, jerawat kistik ya, jerawat yang besar-besar yang ada nanahnya. Terus kapan saja setelah penggunaan produk. Terus waktunya agak sulit buat sembuh. Nah, kalau misalkan sampai seminggu, 2 minggu nggak sembuh juga jerawatnya, itu tandanya breakout ya, dan tidak cocok dengan produknya dan harus dihentikan ya. Nah, durasinya kita tidak bisa menentukan, bisa jadi lebih lama. Seperti itu ya. Nah, ini jerawat kistik yang ada di pojok kanan, paling bawah itu kistik bentuknya memerah meradang seperti itu ya. Biasanya kalau jerawat breakout itu timbulnya seperti ini, nodul, postul atau kistik ya, meradang dan kemerahan seperti itu. Ada lagi Mbak yang mau ditanyakan? Mbak, kalau kita pakai DNA Salmon saat malam pakai ceramide kemudian night cream boleh. Aman, nggak apa-apa. Ada lagi yang mau ditanyakan, teman-teman? Atau sudah cukup? Saya lagi, Kak. Kak Lili lagi. Ya, Boleh. ini anak saya kan baru kelas 3 SMA. Mm-mm. Sebelumnya kan dia nggak pernah jerawatan. Baru Mm-mm. belakangan ini jerawatan. Terus Mm-mm. ada yang saya lihat agak gede gitu. Saya bilang itu kenapa? Itu loh Bunda, gara-garanya waktu itu di pondok airnya lagi kotor, kata dia gitu. Tahu-tahu jadi jerawatan. Nah, terus kemarin dia ceritanya, saya kasih lihat kan, nih Bunda baru ikut SR12. Kamu mau yang mana gitu kan? Nah, dia terus katanya milih sabunnya yang milk rice. Nah, tepat Ya, nggak tuh dia pilih itu? Milky Rice. Boleh, nggak apa-apa. Tapi sensitif nggak kulitnya? Saya nggak ngerti ya, dulu orang dia nggak pernah jerawatan gitu ya. Udah dipakein?
Belum. Saya lagi mau pesenin. Kebetulan banget nih ada Zoom begini. Jadi Oke, baik. bagusnya apa Kalau tuh? misalkan memang kulitnya tidak sensitif, boleh aja kok pakai milk tiras, aman, insya Allah. Karena Terus, memang jerawat itu kan bisa terjadi karena faktor internal dan eksternal ya. Nah, ini salah satunya adalah faktor eksternal karena faktor air yang kotor atau cuaca, polusi gitu. terus untuk jerawatnya itu dia maunya kan ada ini di katalog ada yang total sama Acne cream. apa tuh? Yang mana tuh jadi tepatnya? Karena Dua-duanya nggak boleh. banyak sebenarnya. Dua-duanya boleh. Acne creamnya boleh dipakaikan di seluruh wajah, dioleskan seluruh wajah. Nanti acne totalnya dipakaikan di jerawat yang aktifnya. Oh gitu. Kalau salah satu aja nggak Kalau apa-apa. salah satu aja boleh, mau acne total atau acne cream nggak apa-apa. Oh gitu. Oke. Iya. Oh iya, ada satu lagi tadi. Kalau habis pakai yang DNA salmon tadi udah habis pakai toner, apakah ada jeda dengan langsung pakai day creamnya atau langsung kan agak basah tuh. Oke, tunggu meresap dulu aja Ibu. Oh gitu ya. Oke. Ya, terima kasih. Siap sama-sama. Oke, satu pertanyaan lagi mungkin ya Kak Nur Hayati. Oh iya. Ya, terima kasih sebelumnya Kak Cindy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini izin sedikit curhat gitu ya Kak ya. Boleh. Saya termasuk yang orang dari usia muda itu tidak pernah skincarean. Jadi hampir nggak pernah gitu ya. Paling kalau misalnya itu pernah cuma 1 kali seingat saya waktu SMA itu ke klinik kulit gitu ya. Tapi nanti efeknya itu kulit saya jadi gampang perih kayak ngelupas-ngelupas itu. Akhirnya saya berhenti. Habis itu saya kapok. Terus ini kan karena saya kenal SR12 dari teman gitulah dari teman. Terus habis gitu saya mengalami masalah kulit ini sebelum pakai SR12 sih Kak. Udah mulai kayak gini dan ini cukup sering. Jadi saya itu akhirnya kalau misalnya ini muncul, itu saya obatnya ya cuma ke dokter. Nanti dikasih krim, dia sembuh, tapi dia akan terus berulang. Maksudnya pindah, kalau sisi sini selesai, nanti dia pindah sini, kayak gitu loh. Nah, saya pun penyebabnya nggak tahu, cuman seingat saya kulit saya itu cuma kepapar sinar matahari yang lama dan pas itu lagi panas-panasnya, kayak gitu. Nah, sejauh ini saya obatin pakai VCO, Kak. Alhamdulillah sih udah mulai berkurang, tapi kayaknya efeknya lama gitu. Nah, itu ada nggak sih yang biar nyepetin gitu? Karena saya kan juga maksudnya di SR12 ini kan berusaha untuk menjual produk juga, jadi kadang malu gitu ketemu mitra kok kayak gini. Padahal saya mau tester gitu, kalau pakai VCO berapa lama ya, kayak gitu loh, Kak. Nah, terus kulitnya normal apa sensitif? Sensitif Kak, kering sensitif. Oke. Terus? Terus yang keduanya kan saya sekarang pakai VCO oil, itu alhamdulillah ada perubahan memang, jadi dia kayak lebih lembab, kenyal juga gitu. Nah, cuman saya itu sebenarnya masalahnya utama itu ada di ini mata panda saya gitu. Nah, itu apakah pakai face oil itu bisa ngurangi mata panda juga? Sama ada milia ini karena setahu saya ini keturunan dari bapak. Bapak itu dari muda itu udah muncul milia seperti ini. Ibu saya juga sama gitu. Nah, itu apakah bisa berkurang juga dengan face oil itu? Udah itu aja. Terima kasih ya, Kak. Oke, sama-sama. Nah, tadi yang pertama ini karena flek ya. Kalau karena flek, sebetulnya gini, kalau flek itu ada yang bisa pakai minyak bulus. Jauh lebih cepat katanya memudarkannya ya. Tapi balik lagi kalau kulitnya sensitif harus hati-hati. Mungkin bisa dipakai minyak bulusnya, didiemin dulu sekitar beberapa menit baru dibilas seperti itu. Tapi pesan aku cuma satu. Kalau ke konsumen jangan memastikan untuk cepet-cepet ya. Jangan pernah menjanjikan cepet-cepet ke konsumen ya. Ini ke Mbak aja nih, karena Mbak kan mitranya SR12 nih, pasti pengen ada cepet perubahan ya. Nah, boleh tuh dicobain pakai minyak bulus. Seperti itu. Terus yang kedua, untuk kantung mata, kalau karena faktor genetik memang agak sulit ya. Apalagi pola tidurnya berantakan, pola makannya juga sembarangan. Biasanya kalau karena kantung mata, kalau kita kebanyakan makan MSG, kita kebanyakan makan makanan yang tinggi sodium, itu bisa mengikat air. Nah, nanti dia akan mengendap di area bawah mata kita.
Nah, biasanya itu dibantu dengan olahraga, rajin olahraga, rutin olahraga, supaya kantung matanya tidak terlalu tebal, seperti itu. Dan treatment juga ada treatmentnya kok untuk treatment kantung mata. Terus sama pakai serum revitalizing. Karena serum revitalizing itu lebih khusus untuk area kantong mata sih sebetulnya. Dari segi ingredientsnya dia bagus untuk kantung mata. Gitu. Kalau untuk milia, ini milia atau keratosis, Kak? Nggak tahu sih Kak, cuman kayak dia itu Warnanya? hitam kecil, coklat. Oh, itu namanya keratosis. Kalau Oh, keratosis warnanya ya. putih namanya milia. Kalau Oh ya. keratosis itu harus dengan treatment, biasanya dengan tindakan. Ada Hmm. namanya electrocauter. Ya, Mm-mm. seperti itu. Coba nanti aku tanya di kliniknya SR12 mungkin ada, nanti boleh nanti aku saranin untuk ke sana. Oh ya. Oh ya Kak, kalau misalnya yang ini tuh sebenarnya apa namanya? Dia itu kan coklat ini tuh kayak gatal juga itu loh Kak. Apakah itu tuh emang karena efek apa namanya sebatas flek hitam atau kayak sejenis apa namanya eksim kulit gitu? Ada yang bilang itu tuh eksim kulit ya Mbak gitu. Awalnya timbul kemerahan? Kemerahan, terus dia gatel itu loh Kak. Terus habis gitu dia akhirnya menghitam kayak Iya, gini. itu bisa jadi eksim juga. Hmm. Makanya kalau udah kulit seperti itu, kakak harus hati-hati untuk penggunaan produknya. Karena kalau kulitnya udah sensitif, pakai produk yang tidak hati-hati, itu bisa jadi iritasi kulit awalnya. Nah, iritasi kulit inilah yang akhirnya menjadikan kulit Mbak jadi flek, gitu loh. Oh iya. Iya. Oke. Iya, terima Siap. kasih Kak Cindy. Oke, sama-sama. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Mohon maaf banget pertanyaannya belum bisa kejawab semua. Ya Allah, Masya Allah, aku Alhamdulillah terima kasih buat teman-teman yang masih bersedia sampai sekarang masih standby. Ini ada 205 orang yang belum isi absen, silakan diisi dulu absennya. Sekali lagi aku minta maaf karena tidak bisa menjawab semua pertanyaan teman-teman yang ada di sini. Insya Allah kita bertemu lagi di next Zoom berikutnya, nggak apa-apa ya. Untuk link rekaman Zoom ini dan untuk materinya nanti akan kita berikan kepada teman-teman. Teman-teman bisa melalui leadernya, minta kepada leadernya atau teman-teman yang sudah punya linknya, dicek berkala. Karena kita akan update secara terus-menerus di link yang sudah pernah kita berikan kepada teman-teman. Seperti itu ya. Oke, sekali lagi aku ucapkan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah standby sampai hari ini. Aku mohon maaf bila ada kekurangan dari aku. Lebihnya tolong disimpan ya. Jangan dikembaliin, nggak apa-apa, nggak usah. Sekali lagi terima kasih banyak. Semoga apa yang aku sampaikan dan kita bahas hari ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Dan kita akhiri hari ini dengan berdoa kembali agar bisa menjadi ilmu untuk kita yang bermanfaat. Amin. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin, berdoa selesai. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Sampai jumpa di next Zoom berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Cindy. Siap, semangat ya teman-teman semua. Pamit. Iya.